Bukan. Let's to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabbana bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kelas. Yes. Sebelum mulai pembelajarannya, kita baca sama-sama 5 aturan belajar di kelas. Oke. 5 aturan belajar di kelas. 1. Ikuti instruksi Ustadz dan Ustadzah dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustadz dan senang. Oke. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. SD Nurul Faizah. Semangat. Yes. Oke, alhamdulillah semuanya ini sudah ada 15 anak. Hari ini kita sudah masuk subtema kedua tentang kemarau. Ada yang tahu apa itu kemarau? Raise your hand, angkat tangan. Ya, Mbak Rafania. Panas. Selain itu apa lagi? Mas Abror, apa? Ada angin. Terus apa lagi yang tahu kemarau? Tidak ada air. Angkat tangan. Raise your hand. Mbak Jihan, apa Mbak Jihan? Hujan. Kering. Ada lagi. Angkat tangan jika ingin berbicara. Siapa kemarau itu apa? Kemarau. Mas Zaki. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Pintar. Ada lagi? Sudah? Kemarau itu nah, kelihatan gambarnya Ustazah? Oh, belum, nggak kelihatan. Nah, kemarau itu kayak gini. Ini tanahnya kering-kering, pecah-pecah semua, airnya cuma sedikit. Itu contohnya kemarau. Jadi kemarau itu
musim tidak ada hujan atau musim kering. Cirinya apa saja, Ustazah? 1, udaranya terasa panas. Yang kedua, tubuh sering berkeringat. Yang ketiga, mataharinya itu bersinarnya sangat cerah sekali. Apa ciri-cirinya yang pertama? Udaranya terasa panas. Yang kedua, tubuhnya sering berkeringat. Yang ketiga, mataharinya bersinar cerah. Nah, musim kemarau itu musim yang hujannya jarang turun. Karena hujannya jarang turun, jadi kita harus apa? Menghemat penggunaan air. Karena airnya lebih banyak apa lebih sedikit ya kalau kemarau? Lebih sedikit. Oke, karena lebih sedikit berarti kita harus apa kalau musim kemarau? Tidak menggunakan air yang berlebihan. Jadi saat musim kemarau itu juga ada aturan menggunakan air. Apa saja Ustazah aturan menghemat air itu? Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Kerannya ditutup jika tidak digunakan. Jika kalian lihat sesuatu, lihat air, itu nanti kerannya bisa ditutup. Kemudian yang kedua, gunakan air seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Jadi tidak boleh main-main air, boleh enggak kalau musim kemarau? Enggak boleh, nanti takutnya kita kekurangan air. Kemudian yang ketiga, kalian kan biasanya ada yang membantu orang tua menyiram tanaman. Biasanya langsung menyiram tanaman dengan air keran langsung ya. Kalau musim kemarau karena airnya sedikit, bisa diganti dengan air bekas cucian beras. Tahu air bekas cucian beras? Nah, sebelum dimasak, daripada airnya dibuang, bisa disiramkan ke tanaman sebagai pengganti air yang dari keran itu tadi. Kemudian yang terakhir, menaburkan kompos atau memberi kompos daun di sekitar tanaman. Kompos itu pupuk daun. Sampah-sampah yang kering bisa jadi pupuk untuk apa? Menyimpan air lebih lama. Kelas. Yes. Silakan dilihat halaman 64. Halaman 64. Dilihat. Sudah. Ada Siti, cara Siti menghemat air di rumahnya. Yang pertama apa? Yang dilakukan Siti? Itu juga sama kayak Ustazah, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian Siti juga apa setelah menggunakan air? Keran ditutup rapat. Setelah itu Siti juga apa? Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Menaburkan lebih lama. sekitar tanaman. Kemudian yang terakhir Siti ngapain? Mematikan keran saat mencuci piring. Mematikan keran. Jadi kalau cuci piring disabuni dulu baru dibilas pakai air. Bukan menyalakan airnya terus dicuci pakai sabun, itu sama aja membuang
buang air. Biasanya kalian di rumah kalau musim kemarau kayak gitu apa enggak ya? Ya, siapa yang biasanya seperti Siti? Menutup keran kalau tidak digunakan. Kemudian mencuci piring, kerannya dimatikan dulu ketika menyabuni. Oh, ternyata banyak semua. Oke, kelas-kelas. Yes. Pen and eyes. Dengarkan Ustazah dulu ya. Aturan menghemat air 1, tutup keran. Ingat-ingat, 1, tutup keran. 1, tutup keran. 2 apa tadi? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman menggunakan air beras. Kedua, menyiram tanaman menggunakan air Beras. Yang ketiga, apa? Menaburi kompos. Saja. Yang pertama tutup keran. Yang kedua menyiram tanaman dengan air beras. Yang ketiga tabur kompos. And air. Oke. Kalau Ustazah bilang teach, kalian ikuti Ustazah. Teach. Oke. Aturan menghemat air. 1, menutup. Ayo diikuti Ustazah nak. 1, menutup keran. 2, menyiram tanaman menggunakan air beras. 3, kompos, taburi kompos, diulangi lagi. Teach. Oke. Aturan menghemat air. 1, menutup keran. 2, menyiram tanaman menggunakan air beras. 3, menaburkan kompos. Oke. Nah, itu tadi aturannya. Halaman 93 dilihat. Sudah ketemu? Ada gambar apa itu? Halaman berapa, Ustazah? 93. Halaman berapa, Ustazah? 93 sayang. 93. Sudah ada gambar apa? Itu ada Dayu menunjukkan gambar tentang ini sedang apa ya kira-kira? Antri untuk apa? Mengambil air. Mengambil air. Di Indonesia itu masih banyak kota-kota atau provinsi atau desa-desa yang kekurangan air. Biasanya kalau musim kemarau kayak gini, mereka malah kekurangan air juga. Dia akan mengantri air seperti ini. Kalau antri air kayak gini, sikap kita harus apa? Boleh berebutan? Tidak boleh. Harus apa? Antri. Dan antrinya itu tidak boleh mengambil airnya berlebihan. Umpamanya cuma botol 1 jerigen atau 1 ember, ya ambil secukupnya.
tidak boleh melebihi biar nggak kekurangan, ambil-ambil terus yang lain tidak dapat. Jadi kalau antri harus sesuai dengan kebutuhan atau air yang secukupnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Tidak. Oke, kelas. Yes. Nah, kita ganti materinya. Tentang gerakan. Sudah keluar? Nah, tentang apa? Gerakan atau menari. Menari itu apa? Dibaca di slide-nya Ustazah. Menari adalah Kegiatan menggerakkan anggota dengan tubuh yang sesuai. apa saja gerakan tari? Gerakan tari itu yang pertama ada gerakan badan. Biasanya badannya kalau itu berputar-putar. Yang kedua ada gerakan tangan. Biasanya bisa terentang atau berayun-ayun. Kemudian ada gerakan kaki. Biasanya kaki kalau menari biasanya buat apa? Bisa melompat, kakinya diayunkan ke depan ke belakang, bisa menjinjit atau menjinjit. Terus ada gerakan kepala, kepalanya bisa digerakkan ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri. Nah, Solihah, kalian bisa menirukan gerakan hewan sebagai gerakan tarian. Salah satunya menirukan gerakan burung. Bagaimana? Satu, coba sama-sama. Rentangkan tangannya. Direntangkan tangannya gimana? Ayo Mbak Ais, tangannya direntangkan. Nah, tangannya direntangkan seperti terbang. Kayak apa tangannya? Kayak sayapnya burung. Karena tariannya kan burung. Kemudian ayunkan ke atas ke bawah. Tangannya digerakkan ke atas ke bawah. Coba. Oke. Kemudian burungnya itu biasanya berputar. Kalau berputar berarti apanya yang berputar? Badannya, Peter, badannya berputar. Terus yang terakhir gerakan kepalanya mengangguk-angguk seperti mencari makan. Nah, sekarang silakan berdiri semuanya. Sama-sama. Mbak Nia belum berdiri. Mbak Naila belum berdiri. Mbak Naila. Nah, kali ini kita akan Tirukan.
diulangi lagi sama Ustazah. Nah, itu tadi gerakannya yang silakan duduk. Kelas. Gerakannya tadi ada apa saja yang pertama? Rentang tangan. Ayun. Tangan. Putar badannya. Dan anggu. Diulangi Ustazah. Hand and eyes. Gerakan menari kutilang. Pertama, rentang. Ayun. Putar badan. Anggu boleh. Sama, diulang lagi. Teach. Oke. Gerakan burung kutilang. Rentang tangan. Ayun. Anggu itu tadi contohnya. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Tadi kita belajar yang pertama aturan menghemat air. Yang kedua menari burung apa? Kutilang. Menghemat air tadi yang pertama apa? Menutup keran. Kemudian siram tanaman menggunakan air gelas. Kemudian tapi kalau gerakan menari burung kutilang yang pertama tangan di rentang tangan, kemudian di ayun, kemudian putar badan, putar, dan yang terakhir kepalanya anggu-anggu. Sampai sini dulu pelajarannya. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Apa? Nggak ada tugas. Nggak ada tugasnya. Nanti tugasnya cuma membaca suenya Ustazah. Yang mimpin doa tadi siapa? Mana Bila? Sika berdoa. Tangan di tengah, jangan kepala. Let's get ready to pray to Allah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum.